Ya, selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah pagi ini saya bisa berhadapan dengan rekan-rekan semua ya. Ini mahasiswa semua ya yang ada di sini mungkin ya. Oke, baik. Jadi ini kayak saya pindah ngajar saja gitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini tidak banyak ya, mungkin kita berbincang-bincang aja nih, cuma 12 orang. Saya akan Iya, Pak. share sebuah ide ya, atau mungkin sebuah prediksi sebenarnya tentang bagaimana industri infrastruktur ini ke depan ya. Mungkin di saat adik-adik mahasiswa ini sudah lulus ya, artinya dekade-dekade mendatang itu akan menjadi seperti apa. Oke, materi ini memang sudah saya buat kira-kira di tahun 2019 ya, dan sudah saya presentasikan di salah satu seminar internasional. Dan waktu itu belum pandemi ya, karena Desember tahun 2019 ya, belum pandemi seperti sekarang ini. Dan setelah itu kan awal 2020 kita mulai pengalaman masa pandemi ya, dan nampaknya itu malah kayak diakselerasi ya, dipercepat gitu ya, proses-proses terjadinya perubahan pada dunia infrastruktur itu kayaknya terus makin cepat. Dan sekarang setelah saya baca-baca lagi apa yang saya sampaikan mungkin 2-3 tahun yang lalu, wah ini kayaknya udah terjadi sekarang nih ya, kayaknya udah betul terjadi. Dan kita selaku teknik sipil ya, kalian mungkin yang mahasiswa calon sarjana teknik sipil, mungkin ini ada sesuatu yang mungkin perlu diperlukan untuk bisa mengantisipasi masa depan kita itu seperti apa, sehingga mudah-mudahan nanti strategi apa yang perlu kita lakukan dari sekarang, Anda selaku seorang mahasiswa ya, karena kalau hanya sekedar kita konvensional saja dengan mungkin materi kuliah yang seperti biasanya, itu mungkin kita sudah tidak siap lagi untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, apalagi sekarang aja kan kalian juga daring semua ya kuliahnya ya, WFH semua ya, gitu ya, Freddy ya. Ya, jadi mungkin Iya, Pak. interaksi kita dengan dosen juga Iya, kurang Pak. ya. Masih dari. Betul, ya kita praktikum juga nggak bisa kita lakukan. Nah, ini kadang-kadang kemudian kita perlu strategi-strategi yang lain, terutama kalau kalian nanti sudah menjelang membuat skripsi ya. Ini kan jadi kendala juga, kita nggak bisa praktikum di laboratorium ya, ketemu dosen juga hanya lewat daring. Nah, ini tentunya kita harus mengatur strategi dari sekarang. Baik, akan saya coba untuk share screen ya. Sudah kelihatan ya, Freddy? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Oke, ini saya share screen. Oke. Ya, sudah kelihatan kah? Oh iya, Pak. Sudah ada. Sudah ada ya. Oke, baik. Iya, Pak. Saya ya sudah saya slideshow ya. Oke. Jadi terima kasih saya sudah diundang dalam webinar forum infrastruktur ini. Jadi nggak masalah ya, sekalipun hanya 13 orang, tapi saya tetap semangat untuk menyampaikan ini kepada kalian. Baik, mungkin saya beri judulnya aslinya adalah The Opportunities and Challenges of Infrastructure Industry. Ya, opportunity adalah kesempatan, challenges adalah tantangan. Jadi apa yang berubah dalam dunia infrastruktur ini pada masa industri 4.0 dipacu atau dipicu ya, dipercepat, diakselerasi dengan adanya pandemik ini, memang betul-betul sudah terjadi dan sudah kita rasakan. Oleh karena itu saya yakin bahwa bagaimana cara berpikir kita menjadi seorang engineer ya, seorang teknik sipil, sarjana teknik sipil, itu mungkin sudah tidak bisa konvensional lagi, harus kita lakukan perubahan-perubahan dan antisipasi dari sekarang. Oke, mungkin nanti banyak diskusi ya. Saya akan memperkenalkan bagaimana sih infrastruktur di masa-masa revolusi industri 4.0 yang sudah kita mulai dan akan sangat cepat berubah, bahkan sekarang pun sudah kita rasakan perubahan itu. Mungkin kalian juga sudah bisa merasakan bagaimana kuliah kalian, ya bagaimana teknologi-teknologi yang harus kalian kuasai untuk mengantisipasi perubahan ini. Kemudian nanti, nah ini saya ambilkan dari World Economic Forum ya, atau WEF ya. Ini tentang senarionya itu seperti apa.
Ya, ada 3 skenario nanti akan saya perkenalkan dan konsekuensi ataupun dampak dari skenario itu seperti apa. Kemudian bagaimana kita melakukan action plan, ya, bagaimana kita bisa bebenah diri lah. Ya, ini sebenarnya sih dunia industri, infrastruktur industri, tapi at least kita bagian dari industri infrastruktur itu tentunya juga harus mulai juga menyesuaikan diri, atau kita nanti ketinggalan ya, atau kita nanti nggak bisa berkarir dalam bidang teknik sipil. That's okay ya, karena kalian tidak hanya teknik sipil, tapi paling tidak sekarang kalau kalian jadi mahasiswa teknik sipil tentunya ingin berkarir dalam bidang teknik sipil. Dan ternyata itu juga, ya itu tadi, ada opportunities, ada tantangan, dan juga ada kesempatan yang banyak sekali. Bagaimana kita melakukan action plan, dan akan saya iri dengan sebuah kesimpulan sebelum kita nanti banyak melakukan diskusi. Nah, rekan-rekan sekalian ya, mungkin kalian semester berapa? Kayak Efredi ini semester berapa? Biar kita lebih interaktif. Semester 6, Pak. Oh, udah semester 6 ya? Menjelang semester 7 ya? Ya, oke, baik. Ya, Mungkin Pak. ini juga teman-teman seangkatan kebanyakan ya. Oke, jadi saya anggap aja masih semester 6 ya. Nah, sebenarnya dunia teknik sipil itu tidak terbatas hanya pada developer saja, ya, atau pada kontraktor saja ya, tapi ini adalah sebuah rantai nilai ya untuk sektor konstruksi. Boleh dikatakan mulai dari capital provider, ini mungkin di dunia perbankan, ya. Di dunia perbankan ini juga banyak juga sih orang-orang teknik sipil yang masuk ke dunia perbankan, ya. Ini banyak alumni dari kami dan mungkin teman-teman kalian yang sudah lulus juga banyak bekerja di perbankan ya. Kemudian developers ini mulai dari konsultan ya sampai kontraktor ya. Kemudian kayak real estate agent ya, ini bagian untuk pemasarannya, kemudian building owners ya, pemilik apartemen, pemilik perkantoran, dan juga ada prime usernya juga. Nah, coba kita lihat lebih detail lagi pada developers ini yang langsung berhubungan dengan kita ya. Ada seorang desainer ya, tentunya entah apa ya, desain jalan, jembatan, gedung ya, bendungan ya, sabodem ya. Di Makassar saya kira banyak sabodem juga ya. Karena saya pernah ke sana, saya sudah 2 kali ke Makassar ya, dan saya sangat menikmati kota Makassar. Ada seorang arsitek, engineer, mungkin kita ada di sini, kemudian kontraktor ya, dan juga di sini adalah material, supplier ya. Ini kebetulan saya juga baru melakukan penelitian dengan mahasiswa S3 tentang value chain dan juga supply chain ini, dan ini sangat-sangat menarik sekali bagaimana masing-masing rantai ini akan berhubungan ya, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi mungkin gampangnya begini, seorang kontraktor dia akan tergantung dari memasok material juga. Ya, ternyata itu dampaknya sangat besar sekali juga. Kontraktor tidak akan sukses tanpa dukungan dari pemasok material. Oke, mungkin ini agak memperluas saja wawasan kalian dalam bidang teknik sipil. Nah, ini ada beberapa poin ya untuk dunia infrastruktur masa depan. Ini mudah-mudahan di Universitas Fajar di teknik sipil sudah mulai dipelajari ya, atau at least sudah masuk ke dalam kurikulum. Kalau belum, saya kira sekarang kalian mungkin pernah dengar ya MBKM ya, Kampus Merdeka ya, Kampus Merdeka. Ini saya kira juga memberikan kesempatan yang banyak kepada kalian untuk mengantisipasi masa depan dunia konstruksi ini. Mungkin sedikit ya, saya sampaikan mungkin yang pertama kita sudah mengarah ke sana ya, ke prefabrication and modular construction. Ini saya kira minggu lalu sudah agak dibahas juga ya, bagaimana konstruksi zaman sekarang ini sudah tidak mulai dari material didatangkan ke proyek, tapi di proyek kita sudah precast. Ya sudah precast, sudah di casting, ya sudah dibuat di tempat yang lain di workshop, baru dibawa ke lapangan sudah dalam bentuk modular yang siap digunakan. Contohnya banyak sekali ya, misalnya kita buat jembatan, ya rangka bajanya sudah kita fabrikasi di tempat yang lain. Bahkan sekarang kayak balok-balok precast ya, terutama kalau di Jakarta, mungkin di Makassar juga banyak pembangunan untuk flyover ya, ini sudah banyak menggunakan yang sudah precast. Kita sudah mulai ke sana, bahkan nanti ini sudah mulai dikenalkan rumah-rumah yang hanya menggunakan precast. Jadi hanya semacam bermain Lego aja ya. Kalian mungkin yang cowok-cowok suka bermain Lego ya. Mungkin hanya seperti itu aja kita membuat sebuah konstruksi di masa yang akan datang. Kemudian advanced building material.
material yang masa depan itu seperti apa. Kalau kita amati kalian sebagai mahasiswa teknik sipil ya, mungkin kita cari sekarang semen PC ya, Portland semen tipe 1 mungkin sudah nggak ada di pasaran. Karena sekarang di pasaran kebanyakan sudah menggunakan PPC, Portland Pozzolan Semen, ya. Mortar sekarang. Kalau dulu orang ngaduk mortar harus nyaring pasir dulu ya, tambah semen. Sekarang sudah tersedia dalam sak ya. Material aspal untuk patching. Patching itu adalah menambal jalan di aspal. Ini sudah ready, sudah siap dipakai. Ya, ini salah satu bentuk dari semakin praktisnya dunia konstruksi kita ini. Kemudian ada 3D printing dan additive manufacturing. Ya, 3D printing ya. Kita gambar sekarang di komputer mau membuat apa ya, keluar fabrikasi ya sudah bisa membentuk sesuatu yang sifatnya lebih 3 dimensi. Kemudian autonomous construction ya, dengan menggunakan apa ya, ini yang menarik, mungkin nanti kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut lagi ya, seperti sekarang pemadatan, pengaspalan ya, timbunan, galian itu sudah nggak pakai operator ya, semuanya sudah dikendalikan dengan menggunakan remote dan sudah diprogram lewat artificial intelligence. Ini sudah mulai dipraktekkan di Indonesia. Pembuatan sirkuit dan lain-lain ya, contohnya mungkin nanti bisa saya tayangkan kalau memang diperlukan. Kemudian augmented reality and virtualization. Ya, bagaimana kita membayangkan dulu kalau kalian cuma gambar itu, gambar bendung atau gambar gedung ya, atau gambar jalan itu hanya bisa membayangkan saja. Nah, sekarang itu sudah bisa kita dari GIS kita lihat landscape-nya seperti apa, seolah sudah ada jalan jadi di situ. Ya, jadi sudah overlay antara kondisi yang sebenarnya dengan desain yang kita buat. Kemudian kita mengenal big data dan predictive analytics. Ya, mungkin kalian sudah mengambil mata kuliah hidrologi barangkali ya. Bagaimana kita harus menghitung dari memprediksi curah hujan aja ya kan, ada hujan tahunan, hujan 100 tahunan, ya kan? Ini kan sudah hitungannya sudah sangat tidak nyaman ya. Mungkin kalian alami di mata kuliah hidrologi atau perencanaan irigasi. Tapi dengan big data ini, ya kita lebih mudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ketika konstruksi kita itu sudah jadi di lapangan. Ya, jadi dengan begini makanya nanti usaha-usaha untuk pasca konstruksi ya seperti pemeliharaan dan perbaikan itu bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Kemudian wireless monitoring and connecting equipment. Nah, ini sudah interconnected ya. Bagaimana sensor bisa kita tempatkan di jalan atau di gedung atau di jembatan ya, sehingga kita lebih tahu seandainya akan ada kerusakan. Kita bisa mengantisipasi kerusakan dengan cepat. Makanya ini perlu kerjasama dengan bidang-bidang yang lain seperti fisika misalnya atau MIPA. Ya, nggak tahu saya di Universitas Fajar kalau sudah ada MIPA, ya itu mungkin kita bisa kerjasama di sana. Kemudian cloud and real time collaboration. Jadi kita berkolaborasi seperti sekarang ini aja kita bisa berkolaborasi nih. Saya mungkin belum lama saya mengenal ada Universitas Fajar, tapi tiba-tiba saya diminta untuk berbicara di depan para mahasiswanya. Nah, mungkin bukan tidak mungkin kita bisa melakukan kolaborasi penelitian ya dan lain-lain ya. Saya kira kita nggak perlu kita batasi karena dengan Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini sangat-sangat mungkin sekali mahasiswa di Universitas Fajar juga belajar ke Universitas 11 Maret di mana saya mengajar. Manfaatkan ini sebaik-baiknya juga ya. Ini salah satu cara untuk persiapan kita menuju kepada infrastruktur pada era revolusi industri 4.0. Oke, nah itu tadi gambarannya ya. Industri pada 4.0 akan seperti itu. Nah, di sini kemudian dari World Economic Forum ini memprediksi ya ada 3 skenario. Skenario yang pertama adalah building in a virtual world. Nah, dunia kita ini sudah dunia virtual kan sekarang ya. Nggak merasa kita sudah masuk ke dunia virtual. Ini saja di kamar saya ini. Ya, mohon maaf saya tidak punya background yang bagus sehingga background-nya apa adanya saja ya. Saya melakukan ini tapi saya bisa menjangkau kalian yang ada di Makassar. Ini adalah virtual. Ya. Maya sebenarnya yang kita lakukan ini. Ya. Nah, kemudian yang skenario 2 adalah factories run the world seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti dunia konstruksi ini akan banyak didominasi oleh pabrik atau workshop. Ya. Mungkin di sini ilustrasinya ya bayangkan saja ya. Semuanya ini orang sudah membawa panel-panel ya. Ini kalau
kalau di Jawa ya mungkin di Makassar juga sudah terjadi ya. Sekarang kalau dulu kita bikin drainase jalan itu kan harus ngecor di situ ya. Sekarang enggak, tinggal gali aja, pasang ya, sudah beres, lengkap dengan inletnya dan lain-lain. Sudah mulai, kita nggak terasa ini ya. Sudah banyak aktivitas di lapangan. Gedung baru pondasi, tahu-tahu loh. Cuma yang bikin di lapangan kan cuma pondasinya sama kolomnya, baloknya ya, tapi dindingnya, partisinya, semuanya ini sudah pabrikan semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah green reboot. Jadi kayak semacam kelahiran kembali semangat untuk kita melaksanakan green construction. Jadi konstruksi yang ramah lingkungan. Baik, nah 3 ini yang akan kita kupas sampai, saya berapa jam, Mas Efredi punya waktu? Sampai jam berapa? Pak, 10.30. 10.30, oke, masih lama ya, masih 1 jam lagi kira-kira ya. Oke, 40 menit lagi, jadi saya tidak perlu terburu-buru kalau begitu. 10.30 berarti 9.30 waktu saya ya. Saya di Indonesia Barat ini. Ya, baik. Nah, sekarang ini ilustrasi pada skenario yang pertama, building in virtual world. Ya, seperti yang kita rasakan sekarang. Coba kalian ini sekarang di mana? Kebanyakan masih berada di rumah. Ya, rumah kita ini fungsinya sekarang tidak hanya sebagai tempat tinggal untuk istirahat, untuk tidur ya, tapi juga untuk bekerja, untuk berpikir. Nah, orang kan cenderung tidak akan keluar rumah. Tapi bagaimana sekarang orang cenderung membuat rumah itu sesuatu yang lebih komprehensif ya. Bisa kita gunakan untuk belajar, untuk olahraga, untuk hiburan dan lain-lain ya. Karena apa? Karena kita mau makan ya tinggal GoFood ya. Bahkan besok sudah ada drone ya yang bisa mengantar makanan ya. Kemudian tempat rekreasi juga yang dekat-dekat aja. Ini skenario ini padahal sebelum pandemi ya, tapi dengan akselerasi adanya pandemi ini justru makin dipercepat kayaknya. Ya. Taksi-taksi ya, besok taksi-taksi kita sudah menggunakan taksi yang autonomous ya, artinya yang tanpa driver. Ya, ini akan pelan-pelan atau enggak kita rasakan akan segera terjadi. Oke. Baik. Ya, secara global konteksnya mungkin sebagai berikut ya. Ini kondisi yang pertama ya, world in a virtual ya. Jadi mungkin dalam masa depan ini ya kondisi ekonomi kita juga makin bagus, mungkin segera akan digunakan artificial intelligence atau sistem cerdas dan robot menggantikan sebagian besar tenaga manual. Ya sekarang drone misalnya, ya besok lagi mungkin drone itu akan bisa mengantar paket ya, jadi tidak perlu ada manusia lagi. Ini tantangan juga, karena mungkin kompetensi-kompetensi yang selama ini dilakukan oleh manusia akan digantikan oleh robot ataupun pemikiran manusia akan digantikan oleh virtual untuk artificial intelligence. Ya. Dan juga karena batas negara mainkan peran yang berkurang di dunia maya ini, ya ini kita hanya batas provinsi ya, kita masih sama-sama Indonesia. Tapi mungkin beberapa minggu yang lalu saya berbicara di depan teman-teman dari India ya, ini juga sudah batas negara, boundary antar negara ini sudah menjadi semakin tipis dengan adanya virtual world ini, sehingga diharapkan juga kerjasama global menjadi lebih kuat dan budaya akan bergerak lebih dekat lagi. Saya sekarang nggak begitu merasakan juga sih bedanya antara di Indonesia dengan di Malaysia, apalagi ya di India pun rasanya kayaknya sudah biasa gitu ya melihat orang-orang asing di sekitar kita berbicara dengan kita, ini jadi sudah biasa. Nah, dia di sini apa yang perlu kalian persiapkan juga sebagai seorang mahasiswa, tentunya bahasa internasional salah satunya, ya. Kemudian dengan ekonomi yang menguat, orang akan cenderung untuk dan juga memiliki banyak waktu luang ya karena bekerjanya juga di rumah, dan mungkin bisa kita rasakan sekarang dengan kondisi kayak PPKM semacam ini kita menjadi agak bosan. Nah, untuk itu maka kita perlu untuk melakukan rekreasi ya, perjalanan kemana-mana. Ini nanti suatu saat kalau bukan karena pandemi, tapi at least sekarang karena pandemi maka kita harus di rumah ya. Tapi untuk masa depan ketika pandemi sudah berakhir, maka
sementara kita juga bekerja seperti halnya pada saat pandemi kita banyak bekerja di rumah, maka kita perlu banyak melakukan rekreasi juga, ya, sehingga sarana dan prasarana pusat transportasi ini juga akan sangat diperlukan di masa depan. Kemudian pesawat, drone, taksi, robot yang self driver ya atau tidak pakai driver ini akan juga menjadi lebih penting ya, lebih signifikan. Bahkan sekarang mobil-mobil yang sudah menggunakan elektrik ya atau e-mobile ya ini sudah mulai banyak juga, sehingga akan mengurangi emisi per kapita. Ya, ini berita baik untuk dunia kita ya, untuk alam kita, karena emisinya akan berkurang sangat drastis sekali. Sekarang saja mungkin masa pandemi ini sudah terbukti ya, CO2 yang kita lepaskan ke angkasa ini jauh lebih sedikit ya. Ini mungkin sisi positif yang bisa diambil dari masa-masa pandemi ini. Kemudian, nah ini implikasinya bagaimana bagi industri infrastruktur ini? Ya, ini tentunya akan lebih banyak aset perumahan, rekreasi, dan mobilitas penumpang. Ya, akan banyak diperlukan perumahan ya, kalau orang tadi cenderung di rumah, dunianya adalah dunia virtual ya, maka dan rekreasi karena orang akan banyak tinggal di rumah sehingga tidak banyak kesempatan untuk keluar rumah ya. Kemudian oleh karena itu diperlukan mobilitas penumpang ya. Di sini makanya banyak membangun tempat tinggal dan rekreasi. Ya, sorry ini saya tidak berbicara pada konteks pandemi ya, tapi saya bisa bicara pada konteks 4.0 masa-masa yang akan datang. Ya, kalau sekarang sih kita terpaksa di rumah karena pandemi, tapi kita sudah biasa seperti ini, besok lagi mungkin ya kuliah virtual kita sudah biasa, daring kita sudah biasa. Kenapa kalau sedang sibuk harus kosong jamnya ya? Bisa dilakukan dari mana saja. Seorang dosen punya kebebasan untuk bisa memberikan kuliah dari mana saja. Ya, dan juga ada lebih sedikit aset untuk komersial, kantor ya. Ini agak lebih sedikit karena orang semuanya berkantor dari rumah dan itu bisa. Ya. Oke. Kemudian orang ini ingin juga bangunan dapat beradaptasi seperti perangkat elektronik mereka, sehingga bisa melayani berbagai tujuan selama 24 jam per harinya. Ya, jadi tidak ada waktu untuk tidak bekerja, kita bisa bekerja anytime, tidak dibatasi oleh jam kantor dan lain-lain ya. Sehingga kantor ini siang hari jadi tempat kerja ya, rumah ya, tapi malam hari bisa jadi tempat istirahat ya, juga sekaligus tempat untuk rekreasi, tempat untuk olahraga dan lain-lain cenderung ada pada rumah masing-masing. Jika ada revisi nanti dalam membuat perumahan. Sekarang pun di kota-kota besar sudah banyak seperti itu kan. Housing itu sudah komplit, ada kolam renangnya, ada jogging track-nya, ada mall-nya, ada rumah sakitnya, sehingga mengurangi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian lebih banyak waktu untuk perjalanan menyebabkan peningkatan permintaan untuk infrastruktur transportasi penumpang, bandara, ya, pelabuhan, ya, termasuk juga untuk mendukung sesuatu yang sifatnya autonomous ya, kayak termasuk taksi robot, drone, dan juga hyperloop. Ya, ini sudah banyak di luar negeri sana ya, transportasi public transportasi yang tidak menggunakan operator dari manusia. Oke. Nah, ini yang kedua, akibat dari virtual world tadi, maka sistem cerdas dan robot saling terhubung menjalankan infrastruktur. Otaknya pada artificial intelligence ya, gerakan motornya pada robot. Ya, sehingga ada digitalize, semua sudah digital semua. Oleh karena itu, kalian siapkan sekarang di samping ahli di bidang teknik sipil, juga kita menguasai teknik informatika. Ya, sekarang banyak sekali program-program yang sudah tersedia ya di website ataupun kita bisa beli dari vendornya. Itu misalnya kita untuk memprediksi bendungan, mungkin memprediksi kedalaman air untuk saluran irigasi pakai Hekras, ya, memprediksi keretakan beton menggunakan Athena atau Evervy atau SAP. Ya, lebih lama adalah SAP. Tapi sudah banyak sekali berkembang program-program yang sangat bagus ya, yang semuanya bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi-simulasi dari desain yang kita buat.
Kemudian ada limited human input. Nah, ini tantangan bagi kita. Ya. Nanti engineer ini akan sangat berkurang kecuali kalau yang kita bisa tambah dengan kompetensi yang futuristik yang masa depan. Ya. Kemudian embedded sensor. Nah, ini infrastruktur itu biasanya kan pasti akan mengalami kerusakan ya dengan perubahan waktu. Nah, kadang-kadang kerusakan itu tidak kita sadari ya. Tahu-tahu misalnya beberapa kasus ya, jembatan di Indonesia saja ya, salah satu jembatan di Kalimantan Timur ya, mungkin jembatan Mahakam 2 mungkin beberapa waktu yang lalu adalah langsung tiba-tiba ketika banyak kendaraan yang lalu dia kolaps. Atau jembatan di Korea, atau beberapa kasus tentang runtuhnya bangunan tanpa diketahui penyebabnya. Ya, semua itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan embedded sensor, dan kita memberikan sensor-sensor pada titik-titik yang rawan pada bangunan-bangunan tersebut. Nah, salah satu ilmu ini sebenarnya juga bisa dipelajari oleh seorang calon sarjana teknik sipil. Kerjasama misalnya dengan fisika, teman-teman dari fisika, ya. Bagaimana kita menggunakan sensor itu bisa berupa optik atau bisa berupa fiber, ya. Kemudian langsung connect dengan komputer, bisa dimonitor. Ya, ini salah satu temuan saya. Ini adalah bagaimana kita bisa mengukur beban kendaraan yang melewati suatu ruas jalan. Dengan sensor itu maka kita bisa hitung berapa bebannya, sehingga kita bisa prediksi kapan kira-kira perlu dilakukan perawatan atau rehabilitasi atau rekonstruksi dari jalan raya tersebut. Ya, oke. Dan kekinian lagi adalah tentang Building Information Management (BIM). Ya, ini mungkin ilmu yang baru juga yang sungguh sangat dekat dengan dunia teknik sipil. Mungkin kalian bisa melakukan magang di PU atau di BUMN yang sudah menggunakan Building Information Management ini. Ya, ini tantangan-tantangan dengan adanya virtual world. Kemudian ahli perangkat lunak akan mendapatkan kesempatan. Nah, ini sekalipun kalian masuk di bidang teknik sipil, tapi bukan tidak mungkin juga silakan mulai belajar pada perangkat lunak, ya. Pada bidang komputer, pada teknik informasi. Karena banyak layanan yang harus terintegrasi. Dan juga harus banyak data yang kita simpan ya. Selama ini sebenarnya banyak data ya, data tentang kerusakan jalan, kerusakan bendungan, kerusakan gedung, retak misalnya, ada kalau di gedung itu banyak terjadi deformasi ya. Ini sebenarnya banyak data, tapi data itu ya langsung hilang begitu saja. Nah, kalau kita sudah BIM tadi, maka data tadi bisa kita simpan dan kita gunakan sebagai pijakan untuk merencanakan infrastruktur yang akan datang. Ya, sebagai contoh misalnya, saya gunakan aspal buton. Buton kan dekat dengan Makassar ya. Nah, aspal buton itu performanya seperti apa? Nah, kita dari tahun ke tahun kita lihat performanya sehingga kita bisa tingkatkan. Ya, ini bisa saya kasih sensor ya sehingga performanya kapan terjadi defleksi, kapan terjadi retak ya, crack dan juga deflection ini bisa kita monitor. Ya, sehingga dari sini maka perusahaan-perusahaan atau kontraktor itu sekarang ini kan untuk operation and maintenance itu kan sangat-sangat tidak disukai ya biasanya. Tapi dengan adanya sensor semacam ini sehingga jenis-jenis kontrak yang sifatnya mungkin kalau di jalan ya, mungkin kalian sudah pernah dengar ada performance based kontrak, ini bisa dilakukan dengan baik karena memang performance dari infrastrukturnya bisa dimonitor. Ya, sehingga jelas sekali apa-apa yang harus dilakukan perbaikan terhadap jalan. Terutama adalah jalan ya untuk masalah kerusakan ini. Karena jalan itu kan bebannya dinamis ya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat ya, jalan paling kan kita desain untuk 10 tahun untuk fleksibel dan 20 tahun untuk rigid. Nah, selama itu sebenarnya bisa kita monitor kerusakannya seperti apa. Sehingga data itu bisa kita gunakan sebagai base untuk perencanaan pada jalan-jalan yang berikutnya ya. Dan juga bisa kita ukur juga pengaruhnya antara lalu lintas dengan performa dari jalan. Ini salah satu contoh saja. Oke, kemudian akan muncul bisnis baru ya di sekitar data dan layanan ini, data dan service ya. Oke, ini juga kesempatan kita ya dari teknik sipil, makanya harus kita mengembangkan lebih jauh lagi khasanah ilmu kita. Ya, kita tidak hanya konvensional tapi kita tambahkan sesuatu yang memang itu dibutuhkan di masa yang akan datang. Ya.
Jadi peluang baru adalah menjual data dan juga layanan. Nah, data itu bukan main sekarang ya. Sekarang kita kayaknya masih belum terlalu protect dengan data kita. Data itu menjadi sesuatu, big data itu sangat potensial untuk memprediksi kebutuhan yang akan datang. Nah, apalagi dengan bangunan yang sensornya tertanam atau embedded sensor tadi, dan dipasok ke sistem artificial intelligence, ya langsung dipikir oleh artificial intelligence yang sudah dibuat oleh manusia, sehingga struktur ini dapat dijual di pasar data. Misalnya sekarang, baja misalnya, baja ringan itu kan masih in question ya, kadang-kadang juga bisa menyebabkan kolaps untuk atap ya kalau memang beban dan juga desainnya tidak tepat. Nah ini bisa diukur kalau kita katakan sensor, dia lemahnya di mana sih? Apakah lemah di tekuknya, apakah lemah di deformnya? Nah ini dia akan kita gunakan untuk merancang jenis baja ringan yang akan datang, mungkin tambah dengan fiber atau apa, ya. Nah ini bisa menjadi pasar digital ke masa yang akan datang. Oke, kemudian volume besar ya, big data tadi yang ada di virtual juga menciptakan layanan dan pendapatan baru dari peralatan konstruksi dan aset terbangun. Ya, peralatan konstruksi mungkin besok-besok kayak scaffolding itu mungkin sudah nggak banyak dipakai ya, karena kita sudah menggunakan fabricated misalnya. Baik, itu tadi adalah skenario 1. Untuk pertanyaannya mungkin nanti aja sekalian ya. Atau bagaimana ini, Freddy selaku moderator, langsung tanya jawab atau nanti aja setelah selesai? Nanti saja Pak, kalau sudah selesai nanti. Ya, baik, terima kasih. Tadi skenario 1 ya, apa yang kita bicarakan di skenario 1 adalah bagaimana kalau kita semua hidup pada virtual world. Nah, skenario 2 ini adalah kalau tadi tentang bagaimana aktivitas kita ya. Skenario 2 ini cenderung bagaimana komponen-komponen infrastruktur itu dibuat. Nah, ini akan cenderung kepada factories, kepada pabrik, kepada workshop. Ya. Hanya kalau dulu kita bikin kolom, bikin balok ya di lapangan, bikin atap ya langsung di proyek ya. Bikin beton ya, bikin jalan beton ya, bikin balok, itu semuanya sekarang sudah banyak menggunakan precast. Ya, sehingga justru sekarang industri konstruksi itu seperti hanya pabrik. Ya. Sudah difabrikasi dulu, rumah misalnya panel-panelnya sudah difabrikasi. Ya, kayak ini mungkin ilustrasi di sini, ini plat-plat balok semuanya sudah difabrikasi, tinggal pasang saja di lapangan. Ya. Kayak sekarang orang buat tunnel ya, membuat terowongan ya, mungkin kalau di Jakarta kita sudah mengenal adanya terowongan bawah tanah, ada underground ya, mungkin di Makassar akan segera ada juga ya. Nah ini juga semuanya sudah jadi sebenarnya, tinggal masuk-masukkan saja ya. Nah ini juga akan mengurangi pekerjaan konstruksi secara konvensional di lapangan. Bayangkan kalau di lapangan membuat terowongan ya, harus menggali, memasang perangkap, wah sangat ribet sekali. Sekarang tinggal itu digeser aja, nyambung jadi satu, sudah siap di dalamnya untuk dibuat apa saja ya, dibuat jalan LRT lah ya, untuk maintenance dan lain-lain. Oke, nah konteks globalnya, nah ini industri swasta secara bertahap mengambil alih tugas yang dulunya merupakan salah satunya bidang sektor publik. Nah sudah banyak sekarang. Jalan tol misalnya ya, mungkin di Makassar sudah mulai ada atau belum ya jalan tol ya, atau paling enggak yang kita rasakan di Pulau Jawa, kan jalan tol hampir menghubungkan antara Jawa paling barat ya, dari Merak ya sampai ke Banyuwangi, sampai yang paling timur. Itu yang punya siapa? Swasta. Ya, mulai dari infrastrukturnya, pertanahannya ya, untuk ke publik ya, public education semuanya dilakukan oleh swasta. Namun masih dalam koordinasi dengan KPU-an juga ya. Mungkin yang lain-lain juga seperti itu ya, bukan tidak mungkin nanti besok irigasi juga air itu akan dijual oleh pihak swasta juga ya. Gedung-gedung sekarang kalau dulu yang perumahan itu ya milik pemerintah, sekarang banyak sekali gedung-gedung ya yang sudah dimiliki oleh swasta dan disewakan untuk publik. Nah, secara pertama maka ini waktu keuangan akan bermanfaat kembali ya, artinya orang sudah mulai berinvestasi ya.
Ini keuntungan baru memacu adopsi prinsip Lean serta kemajuan teknologi. Lean proses, ya proses yang sesimpel mungkin tadi, ya. Namun demikian ini berimplikasi negatif terhadap lingkungan dan beberapa kelompok sosial juga. Bisa kita rasakan ada gap ya antara kelompok kaya dan miskin dan lain-lain. Sumber daya yang langka semakin terkuras dan pekerja tidak terampil kehilangan pekerjaan mereka karena otomatisasi atau dipekerjakan sebagai tenaga kerja murah. Ini tantangan untuk teknik sipil. Ya, untuk kalian nanti kalau kalian tidak bisa beradaptasi dengan sesuatu yang dibutuhkan di masa depan, ini pasti akan ya kurang bisa berkompetisi di dunia tenaga kerja. Ya, tapi kalau saya yakin saya optimis ya karena kalian pun sekarang mungkin cara bermain kalian sebagai anak muda begitu kan, semua sudah menggunakan game ya, sudah bermain dengan game, sudah semua canggih-canggih. Nah ini di samping untuk hiburan juga, maka kalau bisa ya keahlian kalian di bidang IT ya tidak hanya untuk hiburan, tapi kalian aplikasikan juga untuk bidang teknik sipilan semacam ini. Kemudian ada perbedaan budaya ya. Ini juga biasanya diprotek ya, data itu diprotek karena ada serangan cyber atau cybercrime ya. Sehingga data bersifat tertutup ya. Ini kadang-kadang akan menimbulkan sifat pengelolaan data yang tertutup ini membatasi kerjasama global. Maka akan meningkatkan perbedaan budaya regional. Ini yang konteks yang ini ya, konteks yang fabrikasi ini, tapi yang kalau yang konteks virtual world tadi malah kebalikannya. Karena ini adalah skenario yang kedua. Nah, bagaimana implikasi bagi industri infrastruktur? Ya, jika bangunan-bangunan tadi sudah banyak diproduksi oleh pabrik. Nah, di satu sisi ada perekonomian yang berkembang, ini menciptakan ledakan, ya, booming dalam konstruksi bangunan industri, perkantoran, dan juga komersial. Ya, ini karena memang harus mengantisipasi adanya perubahan ekonomi yang juga makin cepat. Nah, orientasi baru masyarakat menuju bisnis dengan prinsip mendapatkan konstruksi baru, proyek yang dirancang dan dibangun cepat mungkin dengan kemungkinan total owner cost yang terendah menjadi prioritas. Nah, dengan memanfaatkan teknologi maka akan dibangun ya infrastruktur dengan harga yang lebih kompetitif. Ya, mungkin seperti kesalahan data itu akan kita eliminir karena kita sudah menggunakan big data. Kesalahan konstruksi ya ini seringkali terjadi juga sih ya. Pernah mungkin dulu di Jembatan Suramadu itu ada balok-balok ya, balok-balok precast yang jatuh seperti efek domino ya, ini juga bisa terjadi seperti itu juga. Tapi itu adalah sebuah data yang bisa kita gunakan untuk masa kini yang akan datang untuk supaya itu tidak terulang lagi karena ini pengaruh dari fabrikasi tadi. Kemudian seluruh rantai nilai infrastruktur ya, rantai nilai tadi sudah saya jelaskan di depan, ini akan mengadopsi prefabrikasi dan lean proses dan customisasi massal. Nah, dengan adanya fabrikasi semua komponen bangunan, ya maka ini akan membuat ya rumah kayaknya hampir sama semuanya, karena fungsinya juga sama. Ya, jadi mungkin kalau boleh saya tambahkan dalam slide ini adalah kita agak kurang nilai seninya, ya karena seni itu kan sesuatu yang harus dengan perasaan waktu yang lama, sementara kita ini prefabrikasi semuanya sama, ya dan lean proses dan juga customisasi secara massal. Jadi bentuknya semuanya hampir sama. Seperti jembatan kita lihat sekarang jembatan beton ya sama semuanya, ya nggak ada jembatan yang seperti zaman-zaman dulu ya, yang punya keunikan sendiri-sendiri. Mungkin di Makassar dan di Jawa jenis jembatannya beda, tapi sekarang hampir semuanya adalah sama karena semuanya adalah fabrikasi. Karena konstruksinya cepat dan hemat biaya, ya dan juga prefabrikasi ini disesuaikan secara massal juga. Ya, oke. Sehingga sebagian besar pekerjaan konstruksi terjadi di pabrik. Prefabrikasi yang menggabungkan teknik produksi konvensional dengan proses manufaktur yang canggih, seperti menciptakan 3 dimensi dan pendekatan kustomisasi massal, cetak 3D print out tadi ya, cetak 3 dimensi tadi. Sehingga kita desain di komputer, dan sudah keluar menjadi sesuatu yang secara fisikal ini sudah kelihatan. Kemudian model digital mencakup semua yang perlu diketahui oleh penyedia operation and maintenance asset, ya sehingga ini sudah di pabrik ya dipasang, kemudian
bagaimana melakukan maintenance itu sudah ada semuanya. Sebagaimana kita sekarang menggunakan HP. Ya, kita menggunakan HP ini bagaimana nih maintenance-nya juga sudah ada di sini semuanya. Nah, besok infrastruktur juga seperti halnya kita membeli HP seperti ini. Ya. Jadi sudah dipersiapkan juga untuk operation dan maintenance-nya. Oke, nah dari sini siapa yang diuntungkan adalah pemasoknya, rantai pasoknya. Ya, kalau tadi kita lihat ada kontraktor, ada suplai material. Nah, sekarang ini kesempatan yang baik untuk supplier, untuk suplai material. Kalau dulu mereka hanya jualan pasir, jualan semen, jualan kayu, ya. Tapi sektor bisnis ini besok dia akan langsung jualan jembatan, jualan rumah tinggal, ya, mungkin jualan jalan, ya, karena semua sudah fabrikasi semuanya. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Dulu supplier ini kan hanya memasok barang-barang, ya barang-barang mentah yang bernilainya lebih rendah. Tapi di masa yang akan datang justru supplier inilah yang akan mengambil kesempatan karena perlu angkutan, ya, perlu barang-barang yang sudah setengah jadi, ya. Jadi membuat sektor bisnis ini di bidang infrastruktur, ya, atau supply chain ini, rantai pasok dari supplier ini menjadi lebih menguntungkan di masa yang akan datang, ya. Jadi siap-siap, ayo jadi kita bikin perusahaan supplier, ya, atau kita bikin pabrik-pabrik, ya, kita siapkan itu. Mungkin kamu nanti nggak usah repot-repot kerja bendungan harus di lapangan, ya, lapangan mungkin tinggal siapkan tanahnya saja, apalagi kalau tanah itu bisa dikerjakan dengan alat berat yang sudah otomatis, ya, kita hanya sebagai pengawas saja. Nah, bisa dibayangkan berapa tenaga kerja sektor infrastruktur yang berkurang. Oke, kemudian ini peluang bisnis baru dengan penawaran sistem yang terintegrasi dan persyaratan logistik tadi, maka akan menimbulkan banyak peluang bisnis baru. Ya, karena berbasis platform, ya, dan juga waralaba ini dari sektor bagaimana industri ini akan dikembangkan. Kemudian perusahaan bergeser 90% dari pekerjaan konstruksi ke pabrik. Ya, nanti dikonstruksi di lapangan itu tinggal set-set aja, tinggal pasang-pasang aja. Tapi semua komponen sudah dilakukan di pabrik, sehingga dikatakan di sini bahwa semudah dan secepat bermain Lego saja, ya, untuk bisa membuat sebuah infrastruktur. Kemudian peralatan konstruksi ini akan terpukul, ya, orang mungkin nggak perlu lagi ada membuat karena semua sudah berfabrikasi di kayak molen, ya, scaffolding, tapi mungkin udah nggak perlu diperlukan lagi, tapi justru kayak crane, ya, tinggal pasang-pasang pakai crane, ya. Ini sudah ada perubahan dunia infrastruktur di masa yang akan datang ini. Nah, di sini sebaliknya tadi sudah saya sebut sedikit, logistik atau pemasok tadi memainkan peran penting dalam dunia yang dijalankan oleh pabrik ini. Karena sebagian besar kegiatan transportasi industri infrastruktur bergeser, ya, dia telah menyediakan logistik yang bernilai rendah yang mengangkut barang-barang jenis komoditas seperti batu bata, kayu, ya. Ini pindah ke pekerjaan yang bernilai lebih tinggi yang memindahkan suku cadang prefabrikasi besar ke lokasi proyek. Nah, ini bisa dipikirkan dari sekarang, ya. Mungkin, ya, kita persiapan untuk membuat perusahaan-perusahaan delivery, ya, ini mungkin perlu crane, perlu jenis teknologi kendaraan-kendaraan baru yang mungkin truk dilengkapi dengan crane sehingga bisa forklift, ya, yang mobile bersama dengan truknya sehingga bisa mengangkut komponen-komponen infrastruktur ini dari pabriknya menuju ke lokasi proyek. Oke, itu skenario 2, ya. Masih ingat skenario 2 tadi kita bicarakan tentang bagaimana dunia konstruksi berpindah dari site construction, ya, menuju ke pabrik. Ya, peluang besar adalah pada delivery-nya dari pabrik menuju ke konstruksinya, ke site-nya. Ya, oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah green reboot. Reboot itu seperti apa, ya? Reboot itu seperti memicu kembali, ya, seperti mengingatkan kembali tentang green ini, green infrastruktur. Mungkin akhir-akhir ini sering kita dengar, ya, masalah green construction, ya, green road, ya, green building.
Ya, ini sebenarnya adalah bukan kita cat warna hijau, bukan, ya, tapi bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih sustain. Ya, contohnya mungkin di kita sendiri sekarang sudah green juga, mungkin materi-materi seperti semacam ini kalau dulu harus di print, harus beli buku, sekarang kan nggak usah lagi, jadi kita menghemat banyak sekali kertas. Menghemat kertas otomatis menghemat hutan-hutan yang harus kita tebang, ya, kita buat kayunya itu membuat kertas. Sekarang mungkin kita sudah minim sekali menggunakan kertas. Ya, demikian juga untuk di bidang infrastruktur. Mungkin ada konsep green roof, ya, semacam ini, ya. Ada di atap itu kita gunakan untuk hutan kota, ya, green farmer, ya. Di atap kita gunakan untuk pertanian dan lain-lain. Nah, bagaimana green reboot ini menjadi salah satu senario juga, ya. Mari kita lihat lebih detail, ya. Nah, global konteksnya ini selama ini ya mungkin kita ini orang struktur ini sebenarnya atau orang sipil ini sebenarnya kita ini adalah perusahaan nomor 1 terhadap alam kita, ya. Disadari atau tidak, ya, kita ini banyak merusak alam. Itu orang-orang teknik sipil, ya. Hutan bagus-bagus kita kasih bendungan, ya kan habitatnya, ya, plasma nutfahnya, ya, nah, ini hilang semuanya. Jalan berhektar-hektar, hutan berhektar-hektar, sawah lada yang hijau, ya kita buat jalan tol berapa hektar itu, ya. Nah, penggunaan semen misalnya, ada Portland semen itu kan sangat-sangat menghasilkan CO2 yang sangat besar sekali, proses pembuatan semen misalnya. Nah, pengabaian ini sudah lama kita lakukan, ya, dan mungkin menghancurkan planet kita dalam artian ada perubahan iklim secara global, ya, peningkatan suhu di bumi dan lain-lain. Nah, ini akhirnya sekarang kita mencoba untuk dengan era Revolusi 4.0, maka kita coba untuk lebih hijau lagi. Sehingga kita menghentikan penggunaan sumber daya yang langka secara berlebihan, ya, kayu. Nah, sekarang jarang ya kita menggunakan kayu, ya. Sekarang kebanyakan kita juga menggunakan aluminium misalnya. Nah, aluminium pun juga sesuatu yang tidak renewable juga. Mungkin nanti akan diciptakan bahan-bahan bangunan yang lebih recycle, yang lebih renewable. Ya. Dan juga buktinya sudah ada, kita ada perubahan iklim, ya, dan kita perlu untuk merevitalisasi lingkungan, ya. Bahkan sekarang ini sudah ada pajak untuk CO2. Di samping ada pajak untuk CO2, kita juga ada reward juga. Misalnya saya melakukan penelitian yang bicara tentang green road, maka saya akan mendapatkan reward dari sebuah institusi yang concern terhadap masalah CO2 ini. Kemudian masyarakat mengadopsi praktek yang lebih ramah lingkungan. Ya, perumahan zaman sekarang dilengkapi dengan sumur resapan misalnya, ya, atau paling enggak at least untuk mahasiswa banyak sekali lomba-lomba desain untuk pemukiman yang hijau, ya. Dan itu daur ulang adalah wajib. Hingga semua bahan konstruksi nanti harus bisa didaur ulang. Sekarang masih ya dan tidak, ya, kayak jalan itu sebenarnya kan bisa sangat bisa didaur ulang karena agregatnya, batuannya itu kan masih utuh sebenarnya, hanya bonding mereka dengan aspal itu menjadi rusak. Nah, ini sebenarnya bisa didaur ulang, tapi semangat daur ulang itu belum. Nah, dengan adanya era 4.0 ini, maka salah satu senario-nya orang lebih cenderung untuk berbuat sesuatu yang ramah terhadap lingkungan. Ya, sehingga daur ulang nanti hukumnya adalah wajib. Kemudian terobosan teknologi dalam e-mobilitas. Ya, dengan baterai. Ya, sekarang sudah banyak sekali kan kita kayak kalau di daerah saya di Solo ini sekarang Grab, ya, Grab kayak kayak ojek online gitu, ya, sekarang sudah menggunakan kendaraan listrik, ya. Bahkan mobil listrik sekarang sudah banyak di-launching oleh beberapa merek, ya, atau sepeda gesit dari ITS misalnya, atau mungkin di Univa juga punya proyek, ya, untuk membuat baterai dan sesuatu yang sifatnya lebih ramah lingkungan, ya. Nah, ini sudah mulai kita ke arah e-mobilitas. Bahkan di kampus kami sedang dibangun sebuah charger, ya, untuk orang-orang yang menggunakan mobil elektronik ataupun sepeda elektronik. Ya, ini dampaknya sangat besar sekali. Bahkan baterai tadi yang mungkin sangat besar kapasitasnya ini bisa dibawa ke daerah yang remote area yang belum ada listrik, bisa kita gunakan untuk listrik, ya, atau mungkin untuk nelayan ini juga bisa dibawa di kapal, ya, sehingga
tidak sangat tergantung kepada solar, tapi kita bisa tergantung kepada energi listrik ini. Dan harvesting energi listrik bisa dari sinar matahari yang sungguh sangat berlimpah kalau aplikasinya di Indonesia. Oke, nah implikasinya bagaimana bagi dunia infrastruktur? Ya, kita di dunia hijau pembangunan infrastruktur baru menjadi menurun, ya, menjadi menurun karena permintaan menyusut untuk bangunan komersial, perkantoran dan juga industri baru. Jadi semuanya akan serba elektrik, ya. Kita semangatnya sudah daur ulang. Karena ekonomi sirkular yang dan berbagi yang kuat, konsumsi yang berkurang, dan aktivitas industri yang juga berkurang juga. Kebutuhan angkutan barang menurun, ya. Budaya yang berdasarkan lingkungan dan tingginya harga transportasi berbasis bahan bakar fosil memangkas kebutuhan akan infrastruktur transportasi penumpang swasta baru. Ya mungkin besok tadi semacam drone, semacam yang lain ya, angkutan-angkutan itu akan menurun kalau kita berpikirnya dengan skenario green booting ini, ya, reboot untuk green reboot ini. Kemudian pada yang sama, maka pembangunan sistem kereta api bertenaga hijau, ya, ini sudah mulai ya, bis kota di Solo sudah datang, bis kota yang hybrid, ya, menggunakan tenaga elektrik dan juga masih tenaga solar, tapi sifatnya hybrid, ya. Ini akan mendominasi transportasi umum, kereta-kereta listrik, ya. Ini akan menggantikan kereta yang berbahan bakar solar. Tapi pertanyaannya adalah, ini pertanyaan sering mengusik juga ini. Bagaimana listrik itu didapatkan? Ya, karena kalau listriknya didapatkan dari pembakaran batu bara, pembangkitnya batu bara ya sama saja sebenarnya, yang mengalihkan polusinya saja ke pembangkit listriknya. Nah, mungkin di sini orang teknik sipil kita tertantang juga untuk menggunakan sumber-sumber energi yang baru. Sebagai contoh, ya kami, ya tim peneliti kami sudah menggunakan untuk AMP, kenal AMP ya, Aspal Mixing Plant. Ya, itu kan pakai solar selama ini untuk memanaskan agregatnya, memanaskan aspalnya. Tapi kami sudah berhasil menggantikan solar itu dengan menggunakan cangkang kelapa sawit sebagai bahan buangan, sebagai limbah dari tanaman kelapa sawit yang diambil minyaknya, itu sebagai cangkangnya saja itu bisa kita proses gasifikasi, menghasilkan panas untuk memanaskan agregat dan memanaskan aspal. Ya, ini masih dalam proses. Nah, sebenarnya ide-ide ini menjadi peluang yang sangat besar ya untuk mahasiswa teknik sipil dalam hal untuk menemukan sumber-sumber energi yang baru dan terbarukan. Ya, nah ini juga tentang sumber energi terbarukan tadi bisa dari angin, dari surya yang itu sangat melimpah di Indonesia, dan untuk infrastruktur yang daur ulang atau dari bahan-bahan limbah industri seperti cangkang kelapa sawit. Kemudian fly ash, karena sudah kenal itu fly ash ya, atau limbah plastik ya. Nah, limbah plastik ini punya cerita tersendiri. Kami sudah mengembangkan itu, bisa kita gunakan untuk memodifikasi aspal sebenarnya, ya, atau karet. Kami barusan mengaplikasikan limbah karet ya, yang kita buat sebagai crumb rubber atau serbuk karet yang berasal dari ban bekas, ya, ban bekas mendivulkanisir. Nah, hasil serutannya itu kan dibuang ya, itu bisa kita gunakan untuk mencampur aspal. Sebagai salah satu bisa meningkatkan kelekatan aspal juga. Ya. Nah, karena begini maka akan timbul termasuk instalasi pengolahan air limbah juga. Maka konstruksi baru dianggap sebagai pilihan terakhir dan ruang untuk proyek baru semakin mahal ya, karena sekarang harga tanah itu lebih mahal daripada harga konstruksinya ya. Maka akan timbul bagaimana kita memberdayakan bangunan-bangunan yang lama untuk kita daur ulang menjadi sesuatu yang masih bisa fungsikan. Sehingga infrastruktur berkonsentrasi pada perbaikan, revitalisasi, dan peningkatan aset yang ada. Ya, jalan kalau perlu ya nggak usah direkonstruksi. Jalan yang lama aja ya kita tambahkan dengan mungkin teknologi yang lebih maju. Ya, kita gelar aspal plastik relatif lebih tahan lama misalnya. Nah, ini akan menjadi asetnya menjadi tidak terbuang begitu saja. Kemudian pemerintah akan melakukan peraturan lingkungan yang ketat pada konstruksi, termasuk batasan ketat pada produksi limbah dan konsumsi energi dan material. Sekarang masih bebas ya, kita mau pakai semen berapa saja itu masih bebas ya, bahkan pemerintah mensuplai dengan instruksi semen misalnya. Nah di sini maka pemain infrastruktur harus mematuhi persyaratan ketat untuk membuat aset tangguh dan mampu menahan kondisi cuaca ekstrim, artinya ramah terhadap lingkungan. Di sinilah yang kita sebut sebagai sustainability.
ya, kita yang bangunan infrastruktur yang sustain, yang awet, yang bertahan lama. Ya. Nah, ini tadi ya teknologi inovatif, material baru dan terbarukan, ya, pengawasan berbasis sensor mengakibatkan dampak lingkungan menjadi lebih rendah. Sensor sekarang mudah sih ya, di industri kita pasang sensor untuk CO2, ya kita banyak itu sudah teknologi semacam itu, ya. Kita dari AMP pun kita bisa cek itu CO2-nya berapa, ya, kita prediksi untuk CO2 ekuivalennya berapa yang dihasilkan dari sebuah industri, dan kalau melebihi dari kapasitas maka harus dikasih denda misalnya. Nah, di sini maka pengawasan itu sudah sifatnya kuantitatif terukur ya. Kalau dulu kan wah itu hanya angan-angan saja, itu akan menyebabkan emisinya tinggi, tapi mungkin tidak seperti itu. Tapi kalau dengan sensor maka akan terukur dengan mudah. Ya kayak kita sekarang ya mau masuk kampus, cek dulu suhunya. Nah, kalau hanya sekedar himbauan mungkin nggak kuantitatif. Kalau dicek betul lah suhunya lebih tinggi dari 37 nggak boleh masuk misalnya. Ya. Nah, bayangkan kalau sensor semacam itu kita pasang pada bangunan-bangunan infrastruktur kita, maka pengawasan akan menjadi lebih mudah. Nah, bisnis baru layanan yang berfokus pada lingkungan dan daur ulang material. Nah, ini ada bisnis daur ulang. Sekarang sebenarnya ada bisnis baru ya, karena tas plastik gitu ya, tas kresek, tas untuk istilahnya kalau di kami tas kresek ya, tas untuk kalian belanja ke Swalayan ya, atau ke Indomaret, Alfamart, itu kan pulang akan membawa tas plastik ya. Nah, itu paling banyak sebenarnya itu bertonton itu dalam satu hari ya. Nah, ini kalau bisa didaur ulang itu kita jadikan salah satu material untuk jalan misalnya, ya maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan sekali, karena Indonesia termasuk produsen sampah plastik kedua setelah Cina. Nah, ini termasuk bagaimana kita memanfaatkan limbah itu menjadi material maju di dunia teknik sipil. Itu adalah sebuah tantangan dan juga kesempatan. Ya. Nah, layanan ini juga melampaui penanganan konvensional yang berfokus pada konstruksi. Ya, karena pelayanan kita sekarang termasuk pada setelah pasca konstruksinya. Ya, termasuk juga untuk berbagi peralatan, ya, kemudian penggunaan bahan daur ulang yang bersumber secara lokal. Ya, lokal seperti apa? Seperti kan aspal Buton misalnya, ya di daerah di Pulau Buton sana juga belum 100% bisa dimanfaatkan, ya kalau masih bersaing dengan aspal dari refinery ya, dari minyak bumi. Sebenarnya potensinya sangat-sangat bagus sekali. Nah, bagaimana kita mengantisipasi tantangan ya? Tadi sudah saya sampaikan 3 skenario tadi. Bagaimana kita mengantisipasi tantangan itu? Nanti mungkin bisa kita diskusikan ya, termasuk kalian semuanya mungkin nanti bisa, mahasiswa Unifa ini nanti bisa menyampaikan sarannya seperti apa sih. Kalian yang tahu persis di Unifa, di lingkungan kalian seperti apa. Nah, at least what we can do, apa yang bisa dilakukan oleh seorang mahasiswa sekarang untuk mengantisipasi tantangan ini tentunya. Ya, di samping juga secara global, ini ada beberapa metode yang sudah diusulkan. Nah, ini ada tiga fokus utama untuk alternatif penyelesaiannya. Yang pertama adalah enable untuk organization-nya, ya, kemudian capture new opportunities, dan digitalize proses. Ya, dari sisi organisasinya attract new talent, ya, memang organisasi itu berarti dari sisi SDM-nya ya, dari sisi pengelolaannya itu memang perlu new talent-nya. New talent itu dari kalian semua ini nanti para mahasiswa ya, kan ada new talent, bakat-bakat baru yang memang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita pada infrastruktur masa depan. Di samping itu juga ada enable change management and capacity to adopt ya. Jadi ada perubahan secara manajerial juga, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kemudian new opportunities, review product portfolios and embrace new business. Jadi beberapa peluang-peluang bisnis ini baru ya, sebagai peluang-peluang baru di masa 4.0 ini. Juga ada integrasi dan kolaborasi dari value chain tadi. Ya, masih ingat ya value chain tadi, ada mulai dari finansial sampai penggunanya. Kemudian yang fokus yang ketiga adalah digitalize processes ya. Jadi memaksimalkan penggunaan data. Kemudian mengadaptasi teknologi yang lebih tinggi lagi ya. Nah, ini dari World Economic Forum ini melakukan penilaian terhadap beberapa alternatif tadi ya. Dan ia mendapatkan
3 yang terbesar ya. Jadi ada 23 partisipan dan masing-masing partisipan memilih tiga dan di sini yang diprioritaskan itu adalah 3. Jadi tadi ada 9 prioritas, yang jadi adalah 3 ini. Ya. Yang pertama adalah attract new talent and build up required skills. Jadi yang pertama apa ini? Jadi yang sangat berhubungan dengan kita, attract new talent. Jadi SDM-nya kita siapkan dari sekarang. Kita bangun skill-skill baru yang bisa mengantisipasi 3 skenario yang akan terjadi pada masa revolusi 4.0 ini. Kemudian integrate and collaborate across the value chain. Ada kerjasama, ya, antar rantai nilai tadi ada kerjasama yang baik, ya, dari pendidikan, mungkin dari universitas, ya, dari pemerintah, dari industri, ya. Kemudian mengadaptasi teknologi yang lebih baru lagi, yang lebih tepat lagi. Yang lain juga perlu juga, tapi 3 faktor ini yang menjadi prioritas untuk penyesuaian terhadap era industri 4.0. Nah, ini adalah bagaimana kita memecahkan kesenjangan SDM industri infrastruktur ini. Ya, mungkin yang pertama adalah pasokan sumber daya manusia strategis. Nah, ini mungkin kewajiban perguruan tinggi untuk bisa memasok para pekerja engineer, civil engineering di masa yang akan datang. Terutama adalah bagaimana dengan pembelajaran yang berkelanjutan, sustainable learning. Ya. Kemudian perkenalan dalam teknologi baru dan juga budaya dan tempat kerja modern untuk mempromosikan keragaman. Ya. Ini dari sisi perusahaannya, mungkin stakeholder-nya termasuk kita mungkin ada di sini juga ya sebagai supplier untuk SDM-nya. Kemudian juga dari industri sendiri tentunya ada proses perubahan ini harus dilakukan kampanye ya, campaign ya, untuk warning ya, untuk sebagai sesuatu yang supaya kita sudah waspada terhadap perubahan ini. Kemudian bagaimana kompetensi-kompetensi baru yang kita butuhkan. Dan juga praktek industri. Nah, karena mungkin teman-teman di Univa sudah mulai magang ya, apalagi dengan MBKM ini ya, Kampus Merdeka ya, ini juga akan makin banyak peluang lagi. Dan ada kolaborasi dengan pendidik dan pelatihan, makanya kita sudah terus mereview kurikulum untuk bisa mencapai ini MBKM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, dari sisi pemerintah ini juga semuanya bersiap-siap untuk melakukan perubahan ini ya. Mungkin ya inisiatif yang memacu inovasi berupa banyak sekali ya, hibah penelitian, ya, memberikan mahasiswa untuk berkompetisi dalam hal inovasi, ya. Kemudian memperoleh standarisasi dan kolaborasi pabrik dan swasta. Nah, ini ada standarisasi yang sama antara sektor pabrik dan sektor swasta. Kemudian magang dan akademik, program magang dan akademik ini mungkin salah satu yang bisa kalian mulai dari sekarang ya, magang di dunia industri. Kenali apa kebutuhan mereka, ya mungkin nanti dibawa ke kampus tidak hanya sekedar laporan ya, tapi digunakan sebagai salah satu stakeholder kalian untuk melakukan perubahan-perubahan pada bidang kurikulumnya. Kemudian tingkatkan untuk pekerjaan dan layanan pencocokan pekerjaan, link and match ya antara kebutuhan yang diperlukan oleh pihak industri konstruksi dengan supply SDM-nya dari perguruan tinggi. Oke, nah ini tantangan-tantangannya. Saya agak ke kesimpulan ini ya, bahwa banyak tantangan yang sebagai saya sebutkan tadi. Maka perlu membangun keterampilan yang dibutuhkan perusahaan, link and match. Ya, link and match antara perguruan tinggi dengan industri. Ya, terutama tentang pencarian bakat dan pengembangan yang juga berkelanjutan. Kemudian integrasi dan kolaborasi seluruh rantai nilai. Ya, mulai dari perbankan sampai pengguna tadi, ya, perbankan, developer, ya, building owner sampai pengguna. Kemudian mengadaptasi teknologi inovatif dalam skala yang besar. Ya, nah ini kalau industrinya sudah mengadaptasi teknologi yang inovatif, maka perguruan tingginya kita juga harus menyesuaikan dengan itu. Ya, penggunaan simulasi dengan komputer, ya, permodelan yang berbasis pada komputer, ya, ini sudah sangat diperlukan. Ya. Ini kalau saya basic saya adalah pada material jalan raya. Kalau dulu saya banyak, bagaimana mendesain jalan, ya sekarang kita banyak menggunakan
software-software untuk memprediksi performance atau kinerja jalan itu dalam waktu yang lama itu seperti apa, kapan akan terjadi retak, kapan akan terjadi deformasi, ya, kapan harus dilakukan perbaikan, kapan harus dilakukan perkuatan. Nah, ini semuanya ini untuk mengantisipasi masa depan yang juga berfokus tidak hanya pada konstruksi, tapi pada operation and maintenance. Kemudian big data, ya, model digital menggunakan data di seluruh prosesnya. Ya, jadi ini untuk data-data yang sudah existing ini harus dikumpulkan, ya, jangan terbuang. Ini bisa kita memprediksi untuk entah itu tentang kekuatan material, tentang performa konstruksi apapun juga, itu kita berikan data real yang sudah kita simpan sebelumnya. Ya, mungkin yang kelima adalah untuk menghindari produk dan layanan baru untuk dijual dan segmen untuk bersaing, mereka harus meningkatkan studi perkembangan pasar. Ini sektor yang lain, ya, sektor ekonominya. Kemudian fleksibilitas dan risiko perlindungan nilai dengan mempertahankan portofolio yang ada. Misalnya kita sekarang harus menyadari tentang hak paten, ya. Jadi adik-adik juga, adik-adik mahasiswa terutama atau Bapak Ibu dosen, mungkin kalau menemukan sesuatu segera carilah HKI, karena perkembangan teknologi akan sangat cepat sekali, sehingga apa yang sudah kita temukan itu bisa secara hukum terlindungi. Itu salah satu saran saja, ya. Mahasiswa punya HKI keren, ya. Apa saja lah kalian desain apa saja itu langsung dicarikan hak kekayaan intelektualnya. Oke, kesimpulan kan saya buat simpel saja, ya. Kesimpulan yang pertama adalah dengan skenario ini akan membantu kita untuk memahami, ya, apa yang akan terjadi yang akan datang, sehingga kita bisa mengambil keputusan. At least skala paling kecil kalian bisa mengambil keputusan. Oke, saya di teknik sipil, saya akan mempelajari di bidang apa yang nanti akan kita bisa dimanfaatkan atau bisa modal kalian untuk berkompetisi di masa yang akan datang. Kemudian industri harus menggunakan skenario dan rekomendasi berdasarkan keharusan transformasi yang sesuai sebagai landasan untuk membuat strategi untuk mempersiapkan masa depan. Sama industri juga demikian juga, ya. Dari kita ini terutama sekarang kita lihat dari sisi kita sendiri selaku mahasiswa. Kemudian yang ketiga, seiring berjalannya waktu dan arah perkembangan masa depan menjadi lebih jelas, maka membuat keputusan dapat menyesuaikan strategi mereka dengan tepat juga dengan ada skenario-skenario semacam ini. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, ya, terutama untuk adik-adik mahasiswa, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk berkompetisi atau at least untuk mengabdi, ya, setelah kita lulus nanti di masa yang akan datang itu seperti apa. Oke, mungkin saya ambil dari Darwin untuk closing statement saya, ya, bahwa ini bukan masalah kita kuat, ya, yang akan bisa survive, ya, tapi bukan masalah kita pandai, tapi yang paling bisa kita kita bisa survive untuk masa depan adalah bagaimana kita melakukan respon terhadap perubahan ini. Jadi marilah kita berubah mulai dari sekarang untuk mengantisipasi apa yang terjadi yang akan datang, karena kuat dan cerdas tidak cukup untuk bertahan pada masa yang akan datang. Terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Ya, terima kasih banyak Pak atas materi yang disampaikan. Sama-sama. Telah dijawab.